Kita bersyukur sekali pada kesempatan kali ini kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih menikmati berkat Tuhan, kita masih bisa bernafas sampai hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Titus, surat Paulus kepada Titus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab memberikan judul Kewajiban Orang Tua, Pemuda dan Hamba, ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema yang saya bawakan buat kita semua itu adalah pemimpin muda yang menjadi teladan. Pemimpin muda yang menjadi teladan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk menjadi seorang pemimpin itu bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk menjadi seorang pemimpin teladan bukanlah hal yang mudah atau gampang, atau seperti kita membalikan telapak tangan. Tapi ada banyak sekali pemimpin-pemimpin yang kita ketahui. Misalnya pemimpin Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi. Misalnya dalam komunitas gereja itu adalah gembala, itu satu pemimpin dalam kehidupan kita. Mereka adalah seorang pemimpin, dan ketika mereka menjadi seorang pemimpin itu bukan suatu hal yang mudah. Mereka harus melewati tantangan-tantangan. Ada hal yang mereka harus lewati sehingga mereka bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, pada kesempatan kali ini firman Tuhan yang saya bawakan itu adalah pemimpin muda yang menjadi teladan melalui kitab Titus, surat Paulus kepada Titus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seorang pemimpin yang menjadi teladan, dia tidak hanya bisa berkata-kata. Dia tidak hanya berkata-kata dalam kepemimpinannya, tetapi dia mewujudkan perkataannya melalui tingkah lakunya. Artinya dia berintegritas. Seorang pemimpin yang menjadi teladan itu adalah orang yang berintegritas. Integritas itu artinya adalah perkataannya sesuai dengan tingkah lakunya. Apa yang keluar dari mulutnya sesuai dengan tingkah lakunya, sesuai dengan yang dilakukannya, tingkah laku dalam kehidupannya. Nah, itulah apakah pemimpin yang kita ketahui saat ini sudah berintegritas? Apakah mereka adalah seorang pemimpin yang menjadi teladan bagi rakyatnya, bagi orang-orang yang dipimpinnya? Nah, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai calon hamba Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan. Teladan dalam bahasa Yunaninya yaitu tupos. Tupos itu artinya adalah model atau diikuti. Nah, teladan yang baik itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dia bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi dia mewujudkan perkataannya itu melalui tingkah lakunya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana ciri-ciri pemimpin muda yang menjadi teladan melalui Titus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Nah, ciri-ciri pemimpin muda yang menjadi teladan melalui Titus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai 8. Yang pertama itu adalah menguasai diri. Kita lihat di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ciri-ciri yang pertama yaitu adalah menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Nah, menguasai artinya adalah pengendalian diri yang tinggi. Pengendalian diri yang tinggi, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah tergoda dengan hal-hal apapun. Nah, itu artinya menguasai diri. Kita mengekang diri kita kepada sesuatu hal yang tidak benar. Mengekang diri kita, mengendalikan diri kita kepada sesuatu yang berdosa, kepada sesuatu yang jahat, yang buruk. Nah, lalu apa saja sih yang kita kendalikan dalam kehidupan kita? Ada banyak. Kita harus mengendalikan emosi kita, misalnya mengendalikan emosi, mengendalikan mata,
cara mengendalikan pemakaian uang bagaimana. Nah, karena ada banyak orang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus tidak bisa mengendalikan mulutnya, atau tidak bisa mengendalikan lidahnya, tidak bisa mengendalikan matanya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya terhadap sesuatu hal. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan kalau kita tidak bisa menguasai diri dalam segala hal? Nah, salah satu contoh pemimpin muda yang tidak bisa menguasai dirinya dalam hal hawa nafsu ya, itu adalah Raja Daud. Seperti yang kita ketahui, Raja Daud, dia adalah seorang raja yang besar, raja yang kedua dari bangsa Israel. Nah, dia tidak bisa mengendalikan matanya, sehingga dia jatuh dalam dosa perzinahan. Dia jatuh dalam dosa perzinahan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita? Misalnya nih, cara mengendalikan mata. Nih, handphone sudah banyak sekali di handphone itu atau di medsos itu kita banyak sekali kita bisa mengakses sesuatu hal yang buruk, gambar-gambar yang porno misalnya. Itu bagaimana caranya kita bisa mengendalikan semuanya itu? Hei, anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pergunakan gadget itu untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan sesuatu hal yang kesempatan bagi saudara untuk melihat sesuatu hal yang buruk, hal yang bodoh. Tetapi kita bergunakan gadget ini untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Kita harus menguasai diri kita dalam penggunaan handphone. Nah, itu artinya menguasai diri. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah kita termasuk orang yang tidak bisa menguasai diri? Jujur saya secara pribadi pun, saya tidak bisa menguasai diri saya dalam hal apa? Emosi, dalam hal kemarahan. Saya seringkali ketika mengajar di TK, ketika ada anak-anak yang suka melawan, tidak mengerjakan tugas, kadang di situ saya emosi, saya marah, saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita harus menguasai diri kita dalam segala hal, dalam segala aspek apapun. Dalam aspek buah roh, salah satu aspek buah roh itu adalah penguasaan diri. Dia di dalam Galatia pasal yang kelima yang ke-22 ya. Itu aspek buah roh yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Jadi itu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Menguasai diri kita dalam segala hal itu adalah suatu hal yang penting. Jadi jika kita adalah termasuk orang yang tidak bisa menguasai diri kita dalam segala hal, ayo bertobat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita harus bertobat, harus bisa mengendalikan diri, menguasai diri, mengelola uang dengan baik. Ketika kita punya uang 100.000, kita harus berpikir bagaimana cara mengelolanya supaya uang ini dipergunakan untuk hal yang baik, untuk sesuatu yang membeli kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita harus menguasai diri dalam segala hal. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin muda yang menjadi teladan. Kalau kita tidak menjadi teladan, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Nah, supaya kita bisa menjadi teladan, ayo kita menguasai diri kita dalam segala hal. Mengekang diri kita dalam suatu hal yang tidak benar. Mengekang diri kita, mengendalikan diri kita dalam suatu hal yang bodoh, hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, lalu ciri-ciri yang kedua, supaya kita bisa menjadi pemimpin muda yang menjadi teladan, yaitu adalah bersikap jujur. Yang pertama adalah menguasai diri, lalu yang kedua adalah bersikap jujur. Bersikap jujur. Ayo, siapa yang suka jujur? Siapa yang suka bohong? Saya yakin dan percaya, saya secara pribadi pun saya masih suka berbohong. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita harus bersikap jujur. Kita lihat ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jujur saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada pepatah mengatakan bahwa kejujuran adalah kunci kesuksesan.
Berarti kalau kita tidak jujur, kita tidak akan sukses. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jujur itu memiliki arti menyatakan sebenar-benarnya atau memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan yang terjadi. Jangan ketika misalnya saya menemukan uang di kamar mandi, terus ketika ada teman saya mencarinya, saya tidak melihatnya. Terus kamu melihat uang saya nggak? Terus yang teman saya satu mengatakan saya tidak melihatnya, padahal dia sendiri yang mengambil dan menyembunyikannya. Itu artinya kita tidak jujur. Dalam hal itu kita tidak jujur. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jujur itu merupakan bagian dari integritas. Merupakan bagian dari integritas. Jujur kepada apa saja sih? Jujur itu terhadap apa aja sih? Jujur itu ada banyak hal. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain, jujur terhadap Tuhan, apalagi terlebih ya, terutama jujur kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah berbohong, ampuni saya. Tuhan, saya hari ini mencuri, Tuhan ampuni saya. Kita jujur di hadapan Tuhan, kita jujur. Supaya kita bisa menjadi pemimpin muda yang menjadi teladan. Pemimpin muda yang menjadi teladan yang membawa berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salah satu contoh sikap jujur ini suatu hal yang sangat kecil. Suatu hal yang sangat kecil dan lucu, tapi ini merupakan pelajaran buat kita. Ini dulu saya sering mendengar cerita seperti ini. Ada seorang gembala yang bercerita mengatakan bahwa dulu seorang gembala ini ketika waktu sekolah, nah di sekolah itu saya ada kantin. Nah kebetulan pas istirahat itu, jam istirahat itu pasti banyak orang kan, pasti ada banyak orang sekali di situ. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kemudian seorang gembala ini, bapak ini pergi ke kantin beserta teman-temannya. Mereka makan makanan bakwan. Ya, mereka makan. Mereka belum bayar. Mereka makan. Udah berapa banyak yang mereka makan. Lalu ketika mereka membayarnya, mereka bayar berapa? Pak, saya bayar 2. Saya makan 2 ya Pak. Padahal yang mereka makan sudah berapa? Udah pasti udah 5 atau berapa kayak yang mereka makan. Sudah banyak sekali yang mereka makan. Tapi mereka mengatakan bahwa mereka makannya hanya 2, sehingga bayarnya 2. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu suatu hal yang sangat kecil sekali yang kita ketahui berbicara tentang jujur. Nah, jadi apakah kita termasuk orang yang tidak jujur? Apakah kita termasuk orang yang suka berbohong? Nah, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini di ayat yang ke-7, di situ dikatakan, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh. Nah, supaya kita bisa menjadi pemimpin muda yang menjadi teladan, kita harus bersikap jujur, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita harus bersikap jujur supaya kita bisa dipercaya oleh orang lain, supaya orang itu bisa percaya terhadap kita. Nah, kita harus jujur. Lalu ciri-ciri yang ketiga, pemimpin yang menjadi teladan, pemimpin muda yang menjadi teladan, ciri-ciri yang ketiga itu adalah hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu apa? Hidup dalam kekudusan itu adalah artinya tidak bercelah, tidak memiliki noda satupun. Istilahnya seperti kalau misalnya baju putih tidak ada satupun noda, dia putih polos. Nah, seperti itulah yang harus ada dalam kehidupan kita. Kudus. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab Tuhan kita kudus, maka kita harus kudus juga. Bukan kudis, bukan kurang disiplin. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terus kudus dalam hal apa? Di situ di ayat yang kita baca di ayat yang ke-8. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Dalam kepemimpinanmu, tidak bercela, kudus. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk hidup kudus, supaya kita bisa menjadi kudus, maka ayo kita dekatkan diri di hadapan Tuhan.
agar kita bisa menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, sehingga dalam pengajaran kita, dalam kita memimpin, menjadi seorang pemimpin yang teladan, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang kita pimpin. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk bisa melakukan 3 hal tersebut, yang tadi ciri-ciri orang muda teladan itu, orang pemimpin muda menjadi teladan itu, yang pertama tadi kan menguasai diri, yang kedua bersikap jujur, yang ketiga hidup dalam kekudusan. Supaya kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Ayo, kita membangun persekutuan kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menjalin doa secara pribadi, atau istilahnya seperti yang kita ketahui, istilahnya sate, saat teduh. Saat teduh itu artinya kita berbicara secara pribadi, berdoa secara pribadi kepada Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan, maka kita pasti bisa melakukan 3 hal tadi. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayo, mari kita belajar menguasai diri, bersikap jujur, hidup dalam kekudusan, supaya kita bisa menjadi pemimpin muda yang menjadi teladan bagi orang-orang lain, bisa membawa damai bagi orang-orang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita, untuk bisa menjadi pemimpin muda yang teladan, maka kita harus menguasai diri, bersikap jujur, dan hidup dalam kekudusan. Dan semua itu kita hanya bisa lakukan ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi pemimpin yang teladan. Kita tidak akan menjadi pemimpin yang teladan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu saja firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.